Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musade berkarakter berbudaya. Anak-anakku siswa-siswi kelas 8 SMP Muhammadiyah 1 Depok, kembali lagi di pelajaran kita mata pelajaran IPA SMP Muhammadiyah 1 Depok. Apa kabarnya kalian pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak semuanya, sebelumnya kita sudah belajar tentang komponen penyusun darah. Kalian tentu sudah belajar bagaimana darah itu terdiri dari apa saja dan apa fungsi darah itu. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Tujuan pembelajarannya yang pertama, mendeskripsikan sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, menjelaskan fungsi-fungsi jantung dan bagian-bagiannya. Dan yang ketiga adalah membuat model sistem peredaran darah manusia. Apa yang dinilai pada pembelajaran kita pada kali ini? Anak-anakku semuanya, penilaian tentu pertama pada aspek sikap. Kalian silahkan diperhatikan materi pada pertemuan hari ini dan kerjakan tugas tepat pada waktunya. Tugas Pak Amin bagi menjadi 2 bab. Yang pertama adalah penilaian pada pertemuan hari ini yang nanti akan ditaruh di deskripsi. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian berbasis proyek di akhir bab ini. Ini karena bab terakhir, jadi anak-anak punya waktu sekitar 2 minggu ke depan untuk melaksanakan proyek untuk membuat model sistem peredaran darah manusia. Tentu kalian sudah pernah melaksanakannya sewaktu di sekolah dasar dulu atau bahkan ada yang belum, sehingga mari kita belajar bersama-sama. Anak-anak semuanya, siswa-siswi kelas 8 SMP Muhammadiyah 1 Depok, kalian bisa menyiapkan buku paket. Ini ada buku paket IPA di semester pertama. Kalian bisa membukanya di halaman 263 tentang jantung dan pembuluh darah. Kemudian yang selanjutnya kalian juga bisa membuka di buku mozaik ya, tentang sistem peredaran darah manusia. Di sini juga ada ya. Kalian bisa dibuka di halaman 115 ya. Tentu kita semuanya merujuk pada buku. Pak Amin hanya membantu dalam memberikan pemahaman tentang materi sistem peredaran darah manusia. Anak-anak semuanya, yang pertama kita belajar tentang jantung. Tentu kalian semuanya sudah tahu di mana letak jantung. Jika kalian merasa bernapas terengah-engah, kalian bisa meletakkan di sini berapa denyut jantung kalian. Sebenarnya ini juga ada prakteknya ya anak-anak semuanya untuk mengukur frekuensi denyut jantung. Nah, denyut jantung atau jantung kita ini nantinya akan mempengaruhi bagaimana performa jantung dalam memompa darah. Jadi salah satu fungsi dari jantung adalah untuk memompa darah, menjaga kestabilan sistem peredaran darah manusia. Anak-anak semuanya, nanti kalian bisa dilihat di gambar ya, bagaimana struktur jantung itu. Jadi jantung itu terdiri dari 4 ruangan. Ada yang dinamakan di atas itu adalah serambi dan di bawah dinamakan bilik ya. Jadi yang dulu sudah belajar di SD, ada serambi kiri, ada serambi kanan atau biasa disebut dengan atrium. Kemudian ada bilik kiri, ada bilik kanan yang disebut ventricle. Nah, masing-masing itu ada pemisahnya yaitu katup ya. Ada katup trikuspidalis di sebelah kanan dan katup bikuspidalis di sebelah kiri yang bisa lihat. Nah, katup-katup ini berfungsi agar darah tidak kembali lagi atau balik ya. Nanti akan terjadi gangguan dalam sistem peredaran darah. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana sistem peredaran darah manusia ya, bagaimana alirannya. Nah, di sini Pak Amin sudah punya gambar tentang sistem peredaran darah manusia. Ini Pak Amin menggambarkan secara lebih sederhana saja. Pak Amin punya satu
kotak, ya, di mana satu kotak ini Pak Amin bagi lagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, dan 4. Ini Pak Amin mengibaratkan seperti jantung kita, ya. Tadi Pak Amin sudah menerangkan jantung kita terdiri dari 4 bagian. Kemudian atasnya kita tulis paru-paru. Kemudian yang di bawah kita secara lebih mudah kita tulis di seluruh tubuh. Nah, biasanya yang membingungkan itu bagaimana mengarahkan itu serambi kanan atau serambi kiri, Pak. Nah, untuk lebih mudahnya penentuan serambi kanan dan serambi kiri atau bilik kanan dan bilik kiri itu adalah sesuai dengan hadapan kita. Misalkan Pak Amin menghadap ke kamera begini, ya, berarti ini di sebelah kanan dan ini berada di sebelah kiri, ya. Berarti ini serambi kanan dan ini serambi kiri, ini bilik kanan dan ini bilik kiri, dan seterusnya. Kalau kalian menghadap Pak Amin, tentu akan terjadi sebaliknya arahnya. Gitu ya anak-anak, sudah paham? Oke. Ya, sekarang kita beri penomoran supaya lebih mudah kita memahami, ya. Yang pertama atas, yang atas tadi kan kalian sudah belajar, yang atas itu berarti serambi. Kemudian yang bawah itu berarti bilik. Kita kasih nomor dari mulai nomor 1, 2, 3, dan 4. Pak Amin juga kasih keterangan supaya lebih mudah. Yang pertama tadi masih ingat ya, nomor 1 itu adalah serambi. Serambinya kanan apa kiri, Pak? Nah, karena berhadapan di sini berarti ini di sebelah kanan. Berarti nomor 1 adalah serambi kanan. Karena nomor 1 serambi kanan, berarti nomor 2 adalah serambi kiri. Dan seterusnya, nomor 3 berarti bilik kanan, dan yang nomor 4 berarti bilik kiri. Udah paham anak-anak semuanya? Oke, ya. Sekarang kita belajar bagaimana aliran darah itu berputar, ya. Untuk lebih memudahkan, kita kasih kata kuncinya. Di sini Pak Amin punya panah, ya. Ini Pak Amin simbolkan dengan panah. Panah ini kita ibaratkan ada kepala, ada ekor, ya. Ini kepalanya, ini ekornya, ini ekornya. Nah, karena ini kita sebut sebagai aliran darah, mengalir itu berarti dia satu arah, ya. Jadi kita ibaratkan ada kepala, ada ekor, ada kepala, ada ekor, ya. Ini yang lebih tepat. Kemudian ketika kepala bertemu kepala, tentu nanti tidak tepat aliran darahnya. Begitu juga ketika ekor bertemu ekor, itu berarti tidak tepat. Nah, untuk lebih mudahnya mari kita pelajari bersama. Ya. Yang pertama, kita Pak Amin kasih anak panah ke bawah semuanya dulu, ya. Ini tadi dari serambi kanan, kemudian bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Nah, kita mulai dari sebelah sini dulu, ya. Karena ini sudah sudah kepala, tentu kita akan memberikan dia ekor di sebelah sini. Nah, dia akan ke seluruh tubuh. Kemudian dari seluruh tubuh dia akan menuju kemana? Ada yang tahu? Apakah dia akan menuju ke nomor 3? Ya, karena kalau menuju ke nomor 3 nanti kepala bertemu kepala, tidak tepat, ya. Sehingga yang lebih tepat dia akan menuju ke nomor 1. Dia akan menuju ke nomor 1 serambi kanan, kemudian dia akan ke bilik kanan. Terus kita lanjutkan dari sini, dia akan kemana? Dia akan menuju ke paru-paru. Kita lihat, ya, dia akan menuju ke paru-paru. Setelah dari paru-paru terjadi pertukaran oksigen, ya. Kalian sudah belajar kemarin tentang sistem pernapasan. Di sana ada yang namanya pengikatan oksigen oleh darah, ya. Kita sudah belajar tentang darah, kemarin ada hemoglobin, sehingga terjadi ikatan yang disebut oksihemoglobin. Setelah dari paru-paru, dia nanti akan kemana? Apakah ke nomor 4? Tentu tidak tepat, karena ada kepala bertemu kepala. Yang lebih tepat dia ke nomor 2. Nah, beginilah aliran darahnya. Anak-anak semuanya,
Sistem peredaran darah kita seperti yang Pak Amir sebutkan tadi adalah sistem peredaran darah ganda. Ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, di mana darah itu mengalir, dia melalui pembuluh darah. Kita jelaskan di sini. Yang pertama kita awali dari nomor 4 karena dia yang memulai ya, dari bilik kiri. Nah, sini ya. Dari nomor 4 ini dia dipompa menuju ke seluruh tubuh menggunakan pembuluh darah arteri. Ya. Ini adalah darah yang kaya oksigen, jadi bisa disebut darah bersih. Kemudian dialirkan ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran di sana. Kemudian dia kembali lagi menuju ke jantung melalui serambi kanan nomor 1 ya. Ini disebut pembuluh darah melalui pembuluh darah vena atau balik. Setelah dari serambi kanan, dia dipompa menuju bilik kanan. Kemudian dari bilik kanan dia diteruskan menuju ke paru-paru. Ini disebut dengan pembuluh darah arteri jalannya. Karena dia ada hubungan dengan paru-paru, kita sebut dia arteri pulmonalis. Jadi di sebelah kanan ini adalah darah yang kotor, ya, darah yang sudah terjadi pertukaran tadi. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran darah, ya. Darah yang kaya CO2 nanti dilepaskan. Ini berhubungan sekali dengan sistem pernapasan kita. Kita kemarin sudah belajar. Kemudian mengikat darah yang bersih dari paru-paru, kemudian dialurkan ke serambi kiri melalui vena. Nah, vena ini karena dia juga berhubungan dengan paru-paru disebut vena pulmonalis. Begitu anak-anak semuanya, tentu bukan hal yang mudah kita belajar tentang sistem peredaran darah. Tapi jikalau kalian memperhatikan dengan baik, Pak Amin juga menjelaskan dengan hati-hati. Sehingga anak-anak semuanya agar kalian bisa lebih memahami dalam sistem peredaran darah ini, Pak Amin meminta kalian semuanya untuk melaksanakan tugas proyek. Proyeknya apa Pak? Proyeknya adalah membuat model sistem peredaran darah manusia. Dari apa Pak? Nah, nanti dari barang-barang ya, dari barang-barang bekas dan benda-benda di sekitar kita. Tentu nanti ada yang kita siapkan. Dalam penilaian pembelajaran berbasis proyek ini nanti akan dinilai karena semuanya juga melaksanakan seperti itu tentang pembelajaran berbasis proyek. Tapi anak-anak tidak perlu khawatir karena pembelajaran berbasis proyek atau tugas untuk membuat model sistem peredaran darah manusia ini waktunya cukup panjang. Pak Amin memberi jangka sampai 2 minggu ke depan ya. Nanti silahkan berkomunikasi, ditanyakan apa yang belum jelas. Nanti harapan Pak Amin kalian bisa belajar melalui sistem peredaran darah manusia itu yang kalian bikin sendiri. Nah, nanti tugasnya apa Pak? Tentu dimulai dari kalian merancang bagaimana sistem peredaran darah modelnya seperti apa. Kemudian nanti membuat jadwal. Apa sih ini jadwalnya sampai kapan? Katakanlah 2 minggu atau 3 minggu kalian jadwalkan. Pertama adalah nanti untuk mendesain, bagaimana desainnya, bagaimana menyiapkan alat bahan. Kemudian kalian nanti mengevaluasi lagi produk atau model ya sistem peredaran darah manusia yang kalian buat. Di akhir nanti diharapkan kalian membuat video ya. Kalau Pak Amin harapkan kalian membuat video secara singkat saja nggak apa-apa ya tentang produk yang sudah kalian buat ya, misalkan tentang model sistem peredaran darah tadi. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 8 SMP Muhammadiyah 1 Depok, setelah kita belajar tentang sistem peredaran darah manusia pada pertemuan hari ini, kita sudah dapat merangkum dari beberapa yang sudah kita laksanakan. Yang pertama, organ yang berperan penting dalam sistem peredaran darah manusia adalah jantung.
bagian-bagian jantung kalian tentu sudah pelajari. Tadi ada apa saja? Ada serambi kanan, serambi kiri, ada bilik kanan, ada bilik kiri. Kemudian yang kedua, sistem peredaran darah manusia itu disebut juga sistem peredaran darah ganda, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil dimulai dari jantung, paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan sistem peredaran darah besar dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Yang selanjutnya, Pak Amin mengingatkan, jangan lupa anak-anakku semuanya untuk melaksanakan tugas proyek, ya, untuk membuat model tentang sistem peredaran darah manusia, di mana nanti petunjuk terkait dengan pelaksanaan tugas proyek ini akan Pak Amin sertakan, ya. Nanti silahkan dibuat. Nanti Pak Amin kasih waktu dalam 2 minggu ke depan, ya. Nanti kita akan list waktunya agar kalian nanti juga belajar di rumah. Anak-anakku semuanya, jangan lupa ini adalah akhir bab di bab 6 tentang sistem peredaran darah manusia. Sudah memasuki bulan akhir November, yang artinya ini mengakhiri semua kegiatan pembelajaran kita. Nanti tentu kita akan evaluasi terkait pelaksanaan materi yang sudah kita sampaikan. Jangan lupa untuk persiapan juga melaksanakan ujian akhir semester. Begitu anak-anak semuanya, terima kasih. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan di rumah. Kalian tetap semangat dalam belajar dan semoga kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.